Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya hari ini. Aulia, Awalur, ya hadir. Ayu Kusuma, ya hadir. Inmas, ya hadir. Lutfi, ya hadir. Kenapa di pojokan ya? Mbak Lutfi kenapa di pojokan? Oh ya, ya sudah. Yang selanjutnya Lile, ya hadir. Novidia, ya. Rika Wahyu, ya. Alhamdulillah hadir semua. Hari ini karena kita puasa, ada yang tidak puasa? Oh, bagus. Berarti kalian puasa semua ya hari ini. Baiklah. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini mata pelajaran kita adalah IPA, di mana kita akan membahas sedikit tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kalian di rumah selama puasa atau selama ada wabah corona ini pernah nggak ngelihat sapi atau punya sapi di rumah? Ya, ada yang punya. Ya, kalau kalian tahu sapi itu makanannya apa? Ya, Mbak Lutfi apa Mbak Lutfi? Ya, rumput, benar sekali. Nah, kalau sapi kan makan rumput. Kalau misalnya kucing, kalian punya kucing nggak di rumah? Ya, punya. Ya, kucing makanannya apa? Loh, masa kucing makanannya sayur? Ada toh kucing makanannya sayur. Kucing itu makanannya ada daging. Ya, baiklah, tadi kan kalian sudah menyebutkan beberapa hewan dan jenis makanannya. Itu tadi yang kalian sebutkan itu tadi adalah golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, di mana materi ini bertujuan untuk kalian kalau diskusi tentang materi ini, kalian bisa memahami materi ini secara lebih mendalam dengan diskusi dan mampu mengelompokkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Baiklah, hari ini kelas kita akan saya bagi menjadi 3 kelompok kecil ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di setiap kelompok nanti akan saya bagikan berisi gambar seperti ini, gambar-gambar hewan yang sudah saya print. Nanti silahkan setiap kelompok mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Nah, kelompok pertama itu mendapat bagian mengidentifikasi hewan yang berjenis herbivora. Yang kelompok 2 karnivora dan kelompok 3 omnivora. Baiklah, di sini ada 3 kelompok yang akan saya bagikan masing-masing gambar berisi jenis hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Masing-masing kelompok dapat bagiannya sama karena di sini ada beberapa yang bukan dari jenis golongan dari ketiga hewan tersebut. Nah, ini Nah, sekarang kalian coba identifikasi dan kelompokkan mana saja hewan-hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Tadi kelompok 1 dapat apa? Golongan apa? Ya, herbivora. Kelompok 2 karnivora, dan ketiga omnivora. Baiklah, silakan dikerjakan. Sudah bisa? Yang itu yang benar ya, dibaca materinya, sambil dibaca materinya ya, Dek. Ada yang belum bisa? Baiklah, kalian sudah mengamati dan mengidentifikasi dan mengelompokkan gambar-gambar yang sudah Ibu Guru tadi berikan. Kalau belum,
atau masih ada yang bingung, silakan dikerjakan sesuai yang bisa-bisanya. Terus nanti silakan ditambahkan di sini, di depan sini kan ada jenis, ada hewan, ada ciri-ciri. Nah, di sini kan jenisnya ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Silakan nanti hewan-hewan yang sudah kalian kelompokkan masing-masing tadi sesuai yang ibu guru tuliskan tadi, silakan ditambah di sini. Kemudian silakan ditulis ciri-cirinya apa saja. Paham? Ya, paham. Baiklah. Nanti yang maju nggak hanya satu anak saja, boleh 3, boleh 4, atau semua maju juga boleh. Yang penting ini terisi penuh dan bisa bisa dipresentasikan masing-masing ya, masing-masing kelompok presentasi, bukan presentasi tapi membaca di depan apa aja hewan yang termasuk herbivora dan ciri-cirinya apa saja. Paham? Ya, silakan. Ada yang sudah? Ya. Baiklah. Silakan maju. Baiklah, terima kasih yang sudah maju ke depan untuk mewakili kelompoknya, menempelkan gambar dan menulis ciri-ciri hewannya. Di sini Bu Guru sedikit membahas mengenai hewan-hewan yang sudah kalian tempelkan tadi. Ini kan ada herbivora. Nah, itu contohnya di sini kelompok 1 menempelkan ada kuda, ada kelinci. Ini kenapa merah ya anak-anak ini? Nggak bisa dicopot ya. Udah, ini ada sapi, kelihatan kan? Ini sapi, ada kambing. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri hewan herbivora itu adalah mempunyai gigi hewannya itu cenderung berupa geraham yang rapat. Ada terus memakan tumbuhan. Nah, makanannya itu seperti daun, biji, batang, dan umbi-umbian. Nah, hewan herbivora dicirikan dengan fisiologis sistem pencernaannya. Tadi kan udah dijelaskan sama teman kalian kelompok 1. Ya, hampir sama seperti ini ya. Yang kelompok 2 itu ada karnivora. Karnivora itu contohnya ada anjing, ada kucing, ada harimau, ada macan. Nah, ciri-ciri hewan karnivora sendiri itu ada kelompok hewan pemakan daging atau memakan hewan lainnya selain daging, berarti itu bukan karnivora ya. Terus memiliki gigi taring yang tajam. Nah, gigi taring itu untuk mencabik-cabik mangsanya. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora di sini contoh hewannya ada tikus, ada monyet, ada ayam, ada burung. Nah, ciri-ciri hewan omnivora itu terdiri dari kelompok hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lainnya. Jadi pemakan segalanya ya. Itu ada makanannya, bisa daging, bisa daun, bisa biji-bijian, segalanya, pokoknya segalanya dimakan. Terus ada lagi gigi kelompok hewan ini tersusun atas gigi seri, gigi tarik, dan gigi geraham yang lengkap. Jadi hewan omnivora ini mempunyai struktur gigi yang lengkap. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin anak-anak ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Baiklah, sudah cukup ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Ya, Mbak Lutfi. Oh, Mbak Lutfi pernah nonton film kartun Bernard Bird. Terus yang ingin ditanyakan? Oh, beruang itu termasuk binatang apa, Bu? Atau makanannya apa? Dari pertanyaan Mbak Lutfi tadi ada yang mau menjawab, mencoba menjawab. Nanti kalau ada yang bisa, Ibu Guru kasih sesuatu atau enggak Ibu Guru kasih bintang. Ayo, siapa yang mau menjawab? Oh, tidak ada karena belum paham mungkin ya. Jadi beruang itu, saya pinjam gambar beruang, boleh? Bentar. Beruang. Ya, ini gambar beruang ya, agak kecil. Ini gambar beruang. Beruang itu mungkin Mbak Lutfi lihatnya di kartun itu kan makanannya banyak ya, bisa makan biji-bijian, bisa makan umbi-umbian, bisa makan rumput gitu. Jadi beruang ini bisa dikategorikan hewan omnivora. Jadi pemakan segalanya ya, bukan hanya daging atau rumput saja. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Baiklah, sudah cukup ya untuk materinya hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya dan Ibu anggap kalian paham, Bu Guru ganti yang ingin bertanya. Jadi silakan Mbak perwakilan kelompok tadi ya. Karena sudah ya, tadi silakan Mbak Rika
Coba sebutkan contoh hewan yang termasuk herbivora dan ciri-cirinya. Silakan. Ya, ada kuda, ada kambing, ada kelinci, benar. Dan ada sapi, ya benar. Ciri-cirinya apa saja Mbak Rika? Ya. Terus? Ya, baiklah, sudah benar. Untuk kelompok 2 karnivora saya ingin Mbak Lileh silahkan disebutkan contoh hewan yang termasuk karnivora dan ciri-cirinya. Apa saja Mbak Lileh? Cantik sekali hari ini. Ya, ada anjing, benar. Ada kucing, ya benar. Ada macan, ya benar. Ya, ada anjing, ya benar. Untuk Mbak Lileh benar. Dan yang ketiga, untuk kelompok ketiga itu saya menunjuk Mbak Novidia. Silahkan berikan contoh hewan yang termasuk omnivora. Apa aja Mbak Novi? Ya, benar. Ya, benar. Ya, benar. Ya, benar. Oh, baiklah, sudah benar semua. Saya anggap untuk materi kali ini sudah paham ya, dan sudah bisa ya mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk pertemuan minggu depan, tugasnya saya kasih tugas ya. Ini tugasnya nggak susah. Kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian. Ini individu, tugas individu ya. Silakan amati hewan-hewan yang termasuk ke dalam ketiga golongan ini di lingkungan kalian sendiri loh ya. Jangan nanti di lingkungan kalian ada beruang, nanti dikira beruangnya beneran ada beruang, kan nggak mungkin ya. Jadi benar-benar asli di lingkungan kalian sebutin apa saja hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora, dan kalian kelompokkan sesuai itu tadi. Silahkan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya. Paham? Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, sebelum kita kehabisan waktu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat meskipun lagi puasa. Tetap semangat ya anak-anak. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.